Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Allah bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Disilahkan duduk kembali. Mari dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap pengakuan dosa, kita mengucapkan pengakuan dosa secara bertanggapan. Marilah dengan penuh kerendahan hati, kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh
hayati amanat hidup baru, disilakan berdiri. Pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 kita akan ucapkan secara berbalas-balasan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman-Nya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian amanat hidup baru, kita responi dengan pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku menyatakan di Kau, kasih setiamu sungguh lebih baik.
Kita akan masuk di dalam pembacaan dan belajar bersama tentang firman ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, dan doa ini juga kita ucapkan secara berbalas-balasan, dan bersama-sama kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkau menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, firman Tuhan yang kita akan baca, dan firman ini diberitakan di seluruh mimbar jemaat-jemaat Gebsultra, yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal 4, mulai dibaca dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Dan saya akan bacakan, dan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, melalui live streaming. Demikianlah firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Namun, ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anak-anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup kekal. Nah, demikian jauh kebenaran firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Persekutuan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, baik yang beribadah dalam ruangan ini maupun yang beribadah lewat live streaming. Shalom untuk kita semua. Dahaga artinya haus. Tapi konteks bacaan kita pada saat ini bukan haus secara fisik karena tidak ada air, tapi dahaga secara rohani, yaitu jiwa orang percaya kosong dengan hal-hal yang rohani, atau jiwa orang percaya sangat merindukan hal-hal yang sifatnya rohani. Dan orang yang merindukan hal-hal yang rohani pasti dia sangat memperoleh kebenaran. Dia sangat selalu hidup dalam persekutuan dengan Allah dan selalu ingin kehidupan kekal. Itulah dahaga secara rohani. Nah, dalam perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, tepatnya di sumur Yakub, Yesus menawarkan air hidup untuk memuaskan jiwa perempuan itu dan juga jiwa semua orang percaya di dunia ini, di segala tempat dan waktu. Sebab Yesus tahu bahwa perempuan ini harus minum air dari Yesus yang akan memuaskan jiwanya sampai selama-lamanya. Dan perempuan ini mewakili semua umat manusia yang mengalami dahaga. Dan perempuan Samaria ini dengan semua kita, termasuk semua yang sedang beribadah saat ini, mutlak membutuhkan kepuasan secara abadi, dan kepuasan ini hanya berasal dari Yesus saja. Nah, mendahului ibadah dimulai tadi, dari pihak Polda menjelaskan bahwa Sultra adalah kawasan rawan narkoba yang tertinggi di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah barang itu akan memberikan kepuasan kekal bagi pengguna atau tidak?
akan terjawab nanti di dalam renungan ini. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita akan menelusuri beberapa dahaga atau kehausan. Dan saya mau mengatakan bahwa kalau orang percaya mengalami kehausan rohani, itu berarti positif. Itu berarti kehidupan yang baik. Karena kepuasan yang kekal di dunia ini tidak ada. Hanya dari Yesus saja. Termasuk dari narkoba sama sekali tidak memberikan kepuasan selamanya. Mungkin mereka yang sudah terlanjur menggunakan hanya sesaat. Dan semua yang ada di dalam dunia ini hanya memberikan kepuasan sementara. Dan setelah itu sengsara selama-lamanya. Nah, dahaga yang pertama, dahaga akan makna atau tujuan hidup. Kita manusia tidak hanya ingin hidup, tapi kita harus tahu kenapa kita hidup. Kita harus tahu apa tujuan kita hidup. Nah, tujuan hidup setiap orang percaya kepada Yesus adalah memuliakan Allah. Allah kita di sorga. Nah, kalau dikatakan memuliakan Allah berarti kita mengakui kebesarannya. Kita mengakui bahwa Dia sangat mulia. Di atas segalanya. Lalu bagaimana pengakuan itu kita buktikan dalam kehidupan ini? Kita buktikan melalui kesetiaan beribadah. Kita buktikan melalui kesetiaan dan keseriusan kita melakukan firman. Kita buktikan melalui kesungguhan kita mengucap syukur, mengasihi sesama. Dan semua ini hanya untuk menyenangkan Allah yang menjadi sumber dan tujuan kehidupan kita yang abadi. Nah, jadi ini dahaga yang pertama, yaitu apa makna dan tujuan hidup kita. Nah, kita berharap bahwa kita semua selama ini sudah memiliki hal ini. Sehingga berbicara tentang memuliakan Allah adalah hal yang tidak bisa tidak. Dan tidak bisa digantikan, dihalangi oleh hal yang lain. Karena memuliakan Allah, itulah tujuan hidup kita untuk selama-lamanya. Yang kedua, dahaga akan kekekalan. Kita semua perlu tahu bahwa memang Allah menaruh kekekalan dalam hati setiap orang percaya. Artinya bahwa kita ciptaan Tuhan memang membutuhkan hidup yang kekal. Tapi apakah semua manusia menyadari itu? Kenyataan ini membuat kita sadar bahwa hidup kita tidak berakhir di kuburan. Hidup kita tidak berakhir di dunia ini.
tapi masih ada kehidupan kekal di surga. Dan ini hanya ada pada Yesus. Artinya hidup kekal bukan dari dunia, bukan dari kekayaan, tapi hanya dari Yesus yang dapat kita peroleh lewat persekutuan dengannya. Persekutuan di sini bukan hanya dalam ibadah, tapi persekutuan kita dengan Yesus dengan segala karyanya yang kita tahu persis telah terlaksana melalui jalan Via Dolorosa sampai di Bukit Golgota. Dan persekutuan ini bukan sekedar formalitas, atau kalau kita langsung menunjuk kepada salah satu persekutuan, yaitu hari Minggu. Persekutuan bukan sekedar ibadah pada hari Minggu, tetapi persekutuan dengan segala gaya hidup. Yang selalu merindukan kehadiran Yesus dan selalu menaati firman-Nya dan selalu mengandalkan Dia. Nah, jadi sekali lagi, siapapun kita, sebenarnya hati kita butuh dan mutlak butuhkan kehidupan kekal. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah porsikan waktu yang cukup untuk kehidupan kekal itu? Dan hari ini kita semua diingatkan bahwa kita tidak boleh tunggu waktu. Sekarang juga saatnya bahwa kita manusia yang diciptakan Allah mutlak membutuhkan kehidupan kekal. Dan sekali lagi, kalau ada di antara kita dan kita semua, saya yakin bahwa kita dahaga dengan kekekalan. Kita haus dengan kekekalan. Dan secara rohani itu sangat baik. Nah, itu dua saja dahaga, supaya gampang diingat ya. Jemaat kepunyaan Allah dalam Kristus Yesus. Apa pengaruh bagi kehidupan kita kalau kita sudah dipuaskan dengan dua hal tadi, yaitu tujuan hidup, kehidupan kekal? Atau kalau kita sudah meminum air dari Yesus? Nah, air hidup yang asalnya daripada Yesus adalah anugerah Allah dalam bentuk Roh Kudus. Jadi air hidup itu bukan air seperti yang sedang ditimba oleh perempuan Samaria dari sumur Yakub. Tapi air itu adalah menunjuk kepada Roh Kudus yang Yesus janjikan kepada setiap orang percaya, dan itu telah diberikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari bahwa roh itu ada di dalam diri kita? Dan apakah kita menyadari bahwa kita harus memberi diri untuk dibimbing? Dan sekali lagi, Roh Kudus penting bagi kita. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk mengatakan tidak terhadap kenikmatan duniawi.
dan mengatakan ya kepada kenikmatan kekal yang asalnya dari surga. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu akan mampu mengatakan tidak kepada semua zat adaptif. Saya yakin dan percaya bahwa kita mampu mengatakan tidak kepada semua kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dunia ini, yang sepintas kita melihat bahwa memang itu menyenangkan. Iya, saya belum pernah merasakan dan saya tidak akan merasakan secara langsung. Tetapi di konsistori tadi bilang, Pak Pen, kita memang waspada. Dan dari pihak Polri tadi memang dikasih warning waspada. Karena menurut yang saya dengar, saat itu sudah masuk di, ya entah betul, tapi ini hanya di dalam ruangan kita, sudah berada di berbagai berada di bahan-bahan yang mungkin kita juga sedang nikmati. Tapi yakinlah bahwa kalau Roh Kudus, air hidup ada di dalam diri kita, maka kuasa Roh Kudus itu akan melemahkan segala zat-zat yang ada, yang merusak tubuh Kristus ini. Karena itu berkaitan dengan Roh Kudus atau air hidup, memang harus diyakini dan dipercayai. Tapi bukan berarti gunakan ada Roh Kudus, tidak. Roh Kudus adalah kekuatan Allah dalam kaitan dengan ini, memampukan kita untuk memfilter ini yang boleh dan ini yang tidak. Nah, karena itu mari kita meyakini bahwa di dalam batin setiap orang, termasuk anak-anak kita, Roh Kudus itu ada, air hidup itu ada. Tapi persoalannya adalah sejauh mana kita meyakini itu, bahwa Tuhan sudah memberikan air hidup kepada kita. Nah, untuk poin ini, hidup kekal dan kepuasan rohani yang kekal dan memuaskan atau memenuhi kekosongan jiwa kita. Pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hati setiap manusia. Bagaimana Roh Kudus itu berperan di dalam hati kita. Pertama, Roh Kudus bertahta di dalam hati kita secara aktif dan dalam pikiran kita. Dan keaktifan Roh Kudus itu bersifat paten, bersifat permanen, dan membimbing kita kepada kehidupan kekal. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Roh Kudus ini menguduskan kita, menguduskan dari dosa, dan menguduskan dari zat-zat yang membuat orang ketergantungan. Meyakinkan setiap orang akan dosa sebagai hal yang memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dan membimbing kita kepada kebenaran, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, damai sejahtera, dan mengubah karakter kita menjadi serupa dengan karakter Yesus Kristus.
Nah, itu cara kerja Roh Kudus dalam hati setiap orang. Tapi sekali lagi, ada iman. Yang kedua, Roh Kudus menghubungkan kita dengan Yesus Kristus. Roh Kudus menyatukan kita dengan Yesus Kristus, sumber segala kepuasan kita. Sehingga kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus menjadi parakletos atau menghibur kita. Di saat kita sedih, di saat kita berduka, di saat kita patah hati, di saat kita kesepian, dan saat kita mengalami penderitaan yang berat. Kehadiran Roh Kudus memberikan kedamaian, kekuatan, dan pengharapan, termasuk ketika kita sedang menghadapi cobaan. Nah, itu 3 cara Roh Kudus berkarya di dalam batin setiap orang percaya. Yang terakhir adalah apa dampak, apa pengaruh, apa akibat ketika Roh Kudus diberikan, ketika air hidup kita minum dan dia sudah bekerja. Lalu apa buktinya bahwa Roh Kudus, apa buktinya bahwa saya sudah minum air hidup dari Yesus? Di sini ada 3 yang perlu saya sampaikan. Ada banyak tapi cukup 3. Yang pertama, pasti ada sukacita. Pasti ada kasih. Sukacita dan kasih ini sifatnya paten. Dia tidak akan pernah habis. Karena air hidup itu Yesus bilang akan menjadi mata air di dalam batinmu. Dan semakin engkau nyatakan dan pancarkan kepada siapapun, pun kepada musuh kita, dia akan semakin mengalir dan mengalir dari sumbernya, yaitu dari Yesus Kristus. Nah, jadi sekali lagi, sukacita dan kasih secara paten. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan, saya belum bisa rutin mengikuti ibadah, belum bisa melakukan ini dan itu di dalam gereja karena kondisi saya masih terbatas. Itu artinya, pasti Bapak Ibu tahu, karena kalau Roh Kudus sudah kita terima dan dia bekerja di dalam hati kita, maka hasilnya pasti ada sukacita, pasti ada kasih. Kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Termasuk kesetiaan kita di dalam beribadah. Termasuk kesetiaan kita dan kemauan kita untuk menerima rumah kita dijadikan tempat bersekutu dengan Tuhan. Termasuk kesetiaan kita di dalam terlibat penuh tanpa diminta, tanpa disuruh, terlibat menyukseskan tugas panggilan gereja. Yang kedua, pasti ada damai sejahtera, yaitu ada ketenangan batin. Walaupun kita sedang hadir, maksudnya walaupun kita sedang menghadapi berbagai badai kehidupan, kita tetap tenang.
Sebab Roh Kudus ada di batin kita yang membuat kita tetap tegap berdiri, dan kita yakin bahwa situasi kondisi di luar sana tidak akan membuat saya tergeletak, karena Roh Kudus memenuhi kita. Kita yakin bahwa tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa rampas damai sejahtera. Dan itu yang Yesus janjikan sebelum dia naik ke sorga. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai yang dunia sediakan. Nah, kita kembali mengingat peristiwa COVID yang lalu. Kita bersyukur Tuhan masih beri kita hidup sampai hari ini. Saya adalah orang yang memang patuh dengan petunjuk-petunjuk pelaksana COVID pada saat itu. Tapi saya juga sebagai orang yang percaya dan taat kepada tugas saya sebagai pendeta. Karena waktu itu Tuhan percayakan sebagai ketua kelasis yang setiap bulan harus menggaji para pendeta di kelasis itu. Setiap bulan kami hanya terima ampra gaji, gajinya Pak Markus sekian. Waktu itu kami ada 7 pendeta. Lalu jemaat-jemaat bilang begini, Pak Pendeta, kami tahu ini COVID. Tapi kami mau sampaikan ada ibadah, ada kolekte, ada setoran, gaji dibayar. Ini memang kita berada di dalam satu dilema. Mau iya tetap berisiko, tidak juga tetap berisiko. Lalu bagaimana solusi untuk menghadapi ini? Tidak mungkin kita kalah, tidak mungkin kita berdiam. Karena saya percaya bahwa kita yang percaya COVID tidak akan menyentuh batin kita. Tapi kalau orang tidak digaji, bisakah bertahan tidak makan 10 hari? Tidak. Tapi teman saya waktu itu sepertinya ada ciri-ciri ke arah itu Pak ya. Sempat di sel di isolasi. Tapi dia tidak mau mengganggu pendeta waktu itu, dia tidak bilang-bilang. Nanti setelah sehat dia bilang. Artinya dia yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam batinnya jauh lebih dahsyat daripada virus ini. Dan itu yang membuat gereja-gereja Tuhan, termasuk GEP Sutra, tetap eksis melakukan pelayanan di masa itu sampai Tuhan mengatakan sudahlah COVID. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi apapun yang terjadi di luar kita, kita tetap tenang. Karena kita yakin bahwa Tuhan kita kuat. Kasih Tuhan tidak akan berhenti dengan adanya masalah. Justru kalau kita lihat di banyak kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab, ketika masalah diizinkan Tuhan, justru dia semakin mendekat kepada Tuhan. Karena dia tahu, kita tahu bahwa ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan, semua yang Tuhan miliki mengalir secara otomatis kepada kita. Yang ketiga, ada kesabaran.
dan ada penguasaan diri. Kita dimampukan untuk menahan diri dari kemarahan, menolak keinginan dosa, menolak keinginan mata yang kelihatannya menyenangkan tapi sesaat dan selama-lamanya menyengsarakan. Dan ingat bahwa kenyataan ini semakin cepat mendatangi kita dan didesain semakin canggih dengan menggunakan alat digital teknologi digital. Coba Bapak Ibu, kalau ada iklan-iklan, Indonesia ini akan bebas dari tekanan darah tinggi. Saya biasa bilang, sepanjang masih ada peliharaan ternak, sepanjang masih ada daging di dunia ini tidak akan. Tapi ketika kita minum air dengan keyakinan, air hidup dari Yesus, ketika kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus menjadi dalam kaitan dengan bagaimana memulihkan kita, bagaimana lepas dari keinginan-keinginan daging dan keinginan mata. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk tahu bahwa ini tidak boleh. Kalau ini kita sentuh akan merusak tubuh kita. Nah, saya masih ingat khotbah saya di tanggal 24 2025. Saya masih ingat bahwa bagaimana peran ayah dan ibu di situ kepada putra-putri kita. Pengawasan tentang penggunaan konten-konten yang memang merusak diri. Dalam rumah tangga harus ada waktu yang tidak boleh teknologi aktif. Nah, apakah kita masih bisa mengatakan sama anak-anak pada saat duduk di rumah, singkirkan itu HP, kita bicara secara fisik? Apakah kita mengatakan sama anak-anak jangan klik itu konten yang berbahaya? Ketika anak-anak di dalam kamar, apakah mereka betul tidur? Jadi pengawasan kita di era ini memang harus ketat. Nah, lalu bagaimana kita mampu itu? Secara fisik memang kita terbatas, tetapi kalau Roh Kudus ada di batin kita, kita punya relasi dengan anak tidak pernah akan putus. Perasaan kita selalu mengikuti. Apakah anak saya tidak sedang menggunakan konten yang salah? Dan itu kan yang Ayub lakukan. Anak-anaknya setiap hari berkumpul, bergiliran di rumahnya, lakukan ibadah-ibadah syukur, pesta pora. Dan Ayub bilang, saya harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jangan-jangan anakku dalam kelimpahannya berbuat dosa, mengutuk Tuhan. Karena itu kita ayah dan ibu jangan pernah lupakan, doakan anak-anak. Tidak jadi soal apakah dia ada bersama dengan kita pada setiap malam, tidak jadi soal. Entah dia di selatan, di utara, di timur, di barat, doa kita akan mampu dibuat oleh Roh Kudus tiba kepada mereka. Yang terakhir, ada ketaatan pada firman dan hukum Allah. Kalau Roh Kudus ada di dalam batin kita, kalau air hidup kita betul sudah minum,
maka ketaatan kepada firman dan hukum Allah adalah harga mati. Menarik sekali saudara-saudara bahwa NKRI adalah harga mati. Tapi apakah juga kita sanggup mengatakan dan mampu mengimplementasikan bahwa taat pada firman dan hukum Allah di atas dari ketaatan kita kepada NKRI? Kepuasan yang tertinggi untuk jiwa kita hanya berasal dari Yesus. Karena itu segala kepuasan yang kita inginkan sebagai manusia yang sehat harus berada di atas kepuasan dari Tuhan. Karena Roh Kudus yang memampukan kita menaati firman dan hukum Allah dengan cara menguburkan keinginan daging dengan cara memperbaharui hati, serta kita diberi kekuatan batin untuk bisa hidup dalam kebenaran. Roh Kudus menuliskan hukum Allah dalam batin. Roh Kudus membimbing kita ke dalam pertobatan dan menggerakkan kemampuan kita untuk hidup supaya kita serupa dengan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, Yesus Kristus satu-satunya sumber air hidup. Air duniawi sumur Yakub hanya memuaskan dahaga fisik sementara. Tapi air hidup yaitu Roh Kudus, kehidupan kekal, kebenaran Injil, memuaskan jiwa kita secara kekal. Sebab itu jangan tinggalkan Yesus yang merupakan sumber sejati kepuasan yang kekal. Amin. Disilakan berdiri. Dan mari kita ikuti pengakuan iman rasuli ini dengan juga bertanggapan. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Ya, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita meresponi penyampaian firman Tuhan dengan PKJ 245 ayat 1 dan 3 seperti wanita di pinggir sumur. Betapa
Mari kita masuk dalam doa dan mendukung pokok-pokok doa syafaat ini. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah berdoa. Kami mohon Tuhan kebenaran firman-Mu yang baru saja kami baca dan seberapa yang kami dapat tangkap dari firman itu, agar supaya Roh Kudus atau air hidup yang Tuhan Yesus sudah berikan tetap mengendalikan kehidupan kami sampai kepada kehidupan di surga. Kami mendukung sukacita yang dialami oleh beberapa hamba-hamba Tuhan dalam jemaat ini yang ketambahan umur 1 tahun, termasuk umur pernikahan mereka dari tanggal 19 sampai 25 dan tanggal 22 sampai 24. Perli Iswanto, Parneta, Janetri Linggi, Nabila Binonkan, Suleman Kasa, Jilian Laina Jema, Yani Victor Rampi Manderos, Dominic Nathanael Ubro, Yapet Bua, Jopanca Sarena Rampuallo, Heni Mamuaja, Marion Marisa Rita Giongers, Trinity Holy Esperanza Tendan Langi, Pridolin David Lawole, Serena Andipia Bonde, Deborah Kimberly Ubro, Unike Ponganan, Valeria Salombe, Baan Aldian, Janris Padudung, Amrian Firdaus Sumilat, Arus Sondang, Lakbi, Diaken Yenrie Armenius Rongkaloe, Nu Karumu, Ferdinand Nicholas Bonde, Alicia Faustina, Aldo William, Herman G. Tangalayu, Bapak Dasyat Rengga SH bersama Ibu Mary Monalisa, Bapak Insinyur Daniel Ito bersama Ibu Pebrialin, Bapak Karel Kamba bersama Ibu Paulina Sampe, Bapak Martin Takke bersama Ibu Damarias Patanan. Dan jika masih ada di antara anggota jemaat yang tidak disebutkan namanya, kami sertakan. Kami percaya bahwa dengan ketambahan umur 1 tahun kepada masing-masing hamba-Mu ini, itu artinya Engkau berkenan bagi kehidupan mereka. Itu artinya hidup secara fisik dan rohani sehat. Karena itu Bapa kuasai mereka dengan Roh Kudus. Dan biarlah mereka meyakini bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada mereka akan menuntun mereka menikmati segala kepuasan berasal dari Tuhan. Begitu pula kami berdoa untuk kehidupan dan berbagai tanggung jawab serta pekerjaan setiap anggota jemaat Orel dan para tamu yang hadir beribadah pada saat ini. Anak dan cucu kami dalam pertumbuhan dan pendidikan, anak dan cucu kami dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus yang digambarkan air hidup dari-Mu, mereka yakini dan percayai bahwa itulah yang akan memampukan mereka untuk memperoleh dan menikmati segala capaian-capaian yang Tuhan kehendaki. Karena itu segala perjuangan dan segala masalah-masalah di dalam hidupnya, biarlah itu dipertaruhkan di dalam kuasa Roh Kudus.
Begitu pula segenap anggota keluarga yang terpisah dari tengah-tengah keluarga karena berbagai situasi kondisi. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, selalu bermohon kepadamu supaya mereka dimampukan untuk menyelesaikan jika ada masalah-masalah, dan yakinkan bahwa keluarga orang percaya adalah keluarga yang pertama kali di mana mujizat Tuhan dinyatakan, dan mujizat itu terus-menerus terjadi dan akan dinyatakan Tuhan ketika kami sebagai kepala rumah tangga, ayah dan ibu, mengandalkan kuasa Roh Kudus yang ada di hati kami. Kami pula berdoa buat pemulihan kesehatan bagi beberapa anggota jemaat, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Ibu Lepran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Ibu Yeni Giongers, Ibu Bidan Mariana, Ibu Elizabeth Intopiana, Bapak Amari Makara, Ibu Anna Suarsi, Ibu Cepina Bayu, Bapak Paulus Tandi Pailang, Bapak Martinus Makdika, Bapak Simon Erombe, Nyonya Margaret Yunus Papang, Bapak Sam Sitorus, Bapak Johan Rampualo, Yeni Bonde, anak Kristabel dan Kristano, Bapak Rizal Lakasa, Aprilia Damantora, Bapak Agus Pianus, Teresia Silitonga, dan anak kekasih dari Bapak Melanton yang dirawat di Rumah Sakit Tiara, Ibu Cevina Bayu dan Ibu Ayu. Dan jika masih ada hamba-hambamu yang berada dalam kondisi dan harapan yang sama, kami sertakan. Bapa dalam surga, Engkau tetap teguhkan iman percaya mereka bahwa Roh Kudus ada di dalam batin mereka yang berkuasa memulihkan dan menyembuhkan, bahkan membuat sakit penyakit menjadi pasif, sehingga sukacita, damai sejahtera menguasai kehidupan mereka. Kami pula berdoa buat anggota jemaat yang sudah berada di kategori lansia, anggota jemaat yang hidup tanpa pendamping, apakah suami atau istri, anggota jemaat yang tanpa ayah, tanpa ibu atau keduanya. Kami percaya bahwa mereka semua hidup dari Roh Kudus, hidup dari air hidup daripadamu. Oleh karena itu Tuhan bangkitkan iman, pengharapan dan kasih mereka, bahwa sesungguhnya janji Tuhan dan harapan mereka tidak akan terhalang, termasuk tidak akan terhenti, hanya karena tanpa orang-orang yang mereka andalkan. Karena kuasa yang luar biasa sudah Yesus berikan, yaitu Roh Kudus. Kami juga berdoa buat semua tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada anggota jemaat, baik itu tugas formal maupun informal, tugas tanggung jawab di dalam gereja, secara khusus yang diberi tanggung jawab majelis, pengurus kategorial, tim musik, tata usaha koster, dan lain-lain. Juga tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada hamba-hambamu di Klasis, Sinode Gepsrutra, PGIW dan PGI, bahkan lembaga-lembaga gerejani di seluruh dunia.
Kami percaya bahwa jika orang percaya di dunia ini termasuk di GEP Sultra, percaya bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kami semua, maka sejatinya tidak ada pelayanan yang akan gagal, termasuk berhenti. Karena kuasa yang dahsyat ada pada kami, kemampuan untuk mengerti apa kehendak Tuhan di balik setiap pelayanan Tuhan sudah berikan. Dan itulah yang menjamin pelayanan GEP Sultra tetap eksis. Sekalipun gereja Tuhan di GEP Sultra ibarat perjalanan di padang gurun, tapi perjalanan gereja Tuhan adalah pasti, yaitu tiba di kerajaan sorga. Karena itu semua para leader-leader, teguhkan iman percaya mereka, hibur mereka, kuatkan mereka, bimbing mereka, bahwa pelayanan di tangan mereka akan selalu sukses. Begitu pula para pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai di desa-desa, kami percaya bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga masyarakat dari berbagai pengaruh-pengaruh dunia ini. Dan kami bersyukur ada banyak terobosan-terobosan Presiden saat ini, semuanya untuk masyarakat. Karena itu berkati pemimpin kami, kuasai dengan Roh Kudus. Karena semua umat percaya di Indonesia ini percaya kepada Roh Kudus. Dan kami pun masyarakat diberi kemampuan untuk tetap mendukung pelaksanaan program-program pemerintah kami. Bahkan pihak Polri dan TNI yang bertugas memberi keamanan, memberi kondisi yang kondusif, bahkan menjaga peredaran zat-zat yang terlarang, beri kekuatan dan kemampuan mereka untuk melacak di mana sarana itu ada dan siapa-siapa yang terkait dengan jaringan itu. Kami percaya bahwa ini adalah perbuatan, ini adalah pekerjaan yang mulia, dan karena itu Tuhan bekerja di dalamnya. Kami pula berdoa untuk pelaksanaan rapat 5 Majelis Klasis Konawe Utara yang akan direncanakan tanggal 29 sampai 30 Januari. Semoga BPMK bersama dengan stafnya dimampukan untuk menyediakan materi-materi rapat, dan kami semua utusan-utusan dari jemaat yang ada di Kendari Konut bisa mempersiapkan diri, dan biarlah keberlangsungan rapat ini berjalan atas kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, banyak hal yang hamba-Mu hendak tuturkan kepadamu, tapi banyak keterbatasan. Karena itu dengarkanlah masing-masing semua hamba-hamba-Mu yang sedang beribadah saat ini, sedang berdoa menyampaikan segala keadaan mereka, harapan mereka dari masing-masing kepada Tuhan. Inilah doa, syukur dan syafaat kami Tuhan. Berkenanlah Tuhan sempurnakan, dan Tuhan genapi janji-Mu kepada semua kami, bahwa Engkau menyertai kami sepanjang air zaman. Di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, tibalah kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan datang. Secara bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan dan berkatilah, supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Warta jemaat.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya membacakan warta jemaat, terlebih dahulu saya akan membacakan surat masuk dari Badan Pengawas dan Pemeriksa Perbendarahan Gereja Jemaat Oret Labora Kendari, atau biasa disingkat BP3. BP3 Jemaat Orel Kendari akan melakukan pemeriksaan perbendarahan kepada BPMJ, kepada kategorial, kepada rayon, dan panitia Natal Jumat 2025, khusus pada pembukuan bulan November sampai dengan Desember 2025, yang akan dilaksanakan pada Minggu 25 Januari 26, akan dilaksanakan di Gedung Semar Orel pukul 13.00 WITA sampai selesai pemeriksaan pada BPMJ. Selanjutnya, Senin tanggal 26 Januari 26, pelaksanaan di Gedung Semar Orel pada pukul 18.00 WITA sampai dengan selesai pemeriksaan pada Royon 1 dan PK Perki. Selanjutnya, Selasa 23 Januari 26, pemeriksaan juga di Gedung Semar Orel pada pukul 18.00 WITA sampai dengan selesai pemeriksaan pada Rayon 2 dan PK-PKB. Selanjutnya, Rabu tanggal 28 Januari 2026, bertempat sama di Gedung Semar Orel pukul 18.00 WITA sampai selesai pemeriksaan pada Rayon 3 dan PK Lansia. Selanjutnya, Kamis 29 Januari 2026 di Gedung Semar Orel, pelaksanaan pukul 18.00 WITA sampai selesai pada Rayon 4 bersama dengan PK Semar. Selanjutnya, Jumat 30 Januari 2026, bertempat di Gedung Semar Orel, pelaksanaan pukul 18.00 WITA sampai selesai pemeriksaan pada Rayon 5 dan PKPG, serta pemeriksaan pada Panitia Natal Jemaat Orel 2025. Untuk itu diharapkan pada bendahara untuk mempersiapkan dokumen pendukung sebagai berikut. 1. Dokumen program kerja periode November sampai Desember 2025 khusus BPMJ, kategorial dan rayon. Kedua, laporan keuangan periode November sampai Desember 2025 BPMJ, kategorial dan rayon. Selanjutnya, daftar persembahan syukur bulanan PSB keluarga kategorial periode November sampai Desember 2025. Pemeriksaan pada BPMJ dan kategorial. Daftar persembahan syukur perorangan periode November sampai Desember 2025. Khusus Natal, kunci tahun, dan ulang tahun, beserta pemeriksaan pada BPMJ. Selanjutnya, daftar inventaris Jemaat Orel Kendari terbaru, BPMJ dan kategorial. Selanjutnya, rekening koran Bank Sultra periode November sampai Desember 2025, khusus untuk BPMJ. Berikutnya, laporan keuangan sewa Gedung Semar periode November sampai Desember 2025, khusus untuk BPMJ. Berikutnya, laporan pertanggungjawaban Panitia Natal Jemaat Orel 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama kami. Kami ucapkan terima kasih. Kiranya kasih Kristus selalu menyertai kita semua. Ketua BP3 Jemaat Orel Kendari,
Jeffrey R. Laban. Bapak Ibu, kita masuk pada warta Jemaat. Kita masuk pada Romawi 4, yaitu ibadah rumah tangga. Ada sedikit perubahan jadwal, yaitu pada rayon 4, pada keluarga almarhum Yohanes Kaloto dengan alamat Jalan Ahmad Yani depan Bosowa, yang semula pelaksanaan Biston keluarga dilaksanakan Senin tanggal 27 Januari 26 pukul 17.30. Ada perubahan dari keluarga, yaitu dilaksanakan pada Senin 9 Februari 2026. Adapun pelayan yaitu Pendeta Markus Tani STH. Berikutnya ibadah rumah tangga pada keluarga Martin Mantong, Jalan Beringin nomor 7, masuk pada rayon 4, yaitu pelaksanaan dilaksanakan Sabtu tanggal 31 Januari 2026 pukul 17.30. Pelayan Pendeta Martinus Pongturuna STH. Kita masuk pada penyampaian. Disampaikan kepada masing-masing OIG, organisasi intra gereja, dan komisi-komisi untuk melaksanakan rapat internal evaluasi 2025 dan rapat program kerja tahun 2026. Adapun hasil rapat segera diserahkan ke BPMJ setelah rapat kelima Majelis Klasis Kendari Konawe Utara tanggal 29 sampai 30 Januari 2026. Berikutnya, Komisi Koinonia disampaikan kepada anggota Komisi Koinonia Jemaat Orel bahwa rapat penyusunan program Koinonia akan dilaksanakan pada Selasa 27 Januari 2026 bertempat di ruang konsistori, pelaksanaan pada jam 17.30. Selanjutnya PK Perki disampaikan kepada anggota kategorial kaum ibu Jemaat Orel bahwa rapat evaluasi dan program kerja PK Perki Jemaat Orel akan dilaksanakan pada Rabu 28 Januari 2026 pukul 17.00 bertempat di gedung Gereja Orel. Berikutnya, PKPKB disampaikan kepada anggota kategorial kaum bapak Jemaat Orel bahwa rapat evaluasi dan program kerja PKPKB Jemaat Orel akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Januari 2026 pukul 18.00 bertempat di ruang sekretariat PKB. Selanjutnya, PKPG disampaikan kepada anggota kategorial pemuda Jemaat Orel bahwa rapat evaluasi 2026 dan rapat program kerja 2026 akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Januari 2026 pukul 9.00 bertempat di Aula Semar Jemaat Orel. Berikutnya, khusus untuk PK Lansia disampaikan kepada anggota kategorial lanjut usia bahwa rapat evaluasi dan program kerja PK Lansia Jemaat Orel akan dilaksanakan pada Senin 2 Februari 2026 pukul 16.30 bertempat di gedung Gereja Orel. Yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua ini yaitu laki-laki 89, perempuan 87, jumlah keseluruhan 176. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyi dari
Kidung Jemaat 434 ayat 1, Allah adalah kasih. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 212. Ya Allahku, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.